berdirinya Kesultanan Banten, faktor pendorong berdirinya Kesultanan Banten, masa kejayaan Kesultanan Banten, kejayaan dalam bidang ekonomi dan keagamaannya, masa kemunduran, dampak keruntuhan, serta peninggalan Kesultanan Banten. Gimana? Udah siap kan? Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang berdirinya Kesultanan Banten. Teman-teman, di materi ini kita akan fokus mempelajari Kesultanan Banten, yang mana merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berjaya di bagian barat Pulau Jawa. Kerajaan ini terkenal banget loh sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat penyebaran Islam. Jadi materi ini tuh penting supaya kita paham bagaimana Banten ikut membentuk sejarah Indonesia. Selanjutnya kita bahas latar belakang berdirinya Kesultanan Banten. Kalau kita lihat asal-usulnya, Banten itu awalnya masuk wilayah Kerajaan Sunda Pajajaran, tapi pelabuhannya sudah ramai bahkan sebelum Islam datang. Nah, saat Islam mulai menyebar ke Jawa bagian barat, Sunan Gunung Jati mengutus Maulana Hasanuddin untuk mengelola Banten. Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Surosowan dekat dengan pelabuhan. Tujuannya apa? Agar pemerintah lebih mudah mengatur perdagangan dan pertahanan laut. Nah, dari sinilah Kesultanan Banten resmi berdiri. Selanjutnya, faktor pendorong berdirinya Kesultanan Banten. Sekarang kita lihat kenapa sih Banten bisa jadi kerajaan Islam yang kuat. Pertama, yaitu letaknya strategis banget, berada di jalur pelayanan internasional. Jadi, kapal-kapal dagang dari berbagai negara pasti lewat sini. Yang kedua, yaitu pengaruh Islam dari Cirebon dan Demak yang mendorong daerah Banten semakin berkembang secara keagamaan. Dan yang ketiga, ada ancaman Portugis di wilayah barat Jawa, karena itu Banten harus diperkuat secara politik dan militer. Dan yang terakhir itu yang keempat, perdagangan lada yang membuat daerah ini menjadi kaya dan ramai. Gabungan faktor politik, agama, dan ekonomi inilah yang membuat Banten bisa berdiri sebagai kerajaan Islam yang mandiri. Masa kejayaan Kesultanan Banten. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke masa paling seru nih, yaitu masa kejayaan Banten. Banten mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa Sultan Maulana Yusuf dan terutama pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu pelabuhan Banten sangat ramai loh, pedagang dari Arab, Gujarat, India, Cina, bahkan sampai Eropa datang ke sini loh untuk membeli lada, barang yang harganya sangat mahal waktu itu. Selain itu, Banten juga punya hubungan diplomatik luas, misalnya dengan Mataram, Aceh, Persia, dan Inggris. Di masa ini, Banten benar-benar menjadi kerajaan maritim yang kuat, kaya, dan dihormati. Nah, selanjutnya ekonomi dan keagamaan. Dalam bidang ekonomi, Banten sangat maju. Perdagangannya bebas, pelabuhannya tertata, keamanan lautnya kuat, dan banyak pedagang asing yang tinggal di sana. Sementara dalam bidang keagamaan, Banten menjadi pusat dakwah Islam di Jawa bagian barat. Banyak ulama datang, pesantren didirikan, dan kegiatan agama berkembang. Jadi masyarakat Banten itu religius tapi tetap terbuka dengan budaya dari luar karena mereka bertemu dengan banyak bangsa asing setiap hari. Sayangnya kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Kesultanan Banten mulai melemah setelah terjadinya konflik internal antara ayah dan anak, yaitu antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC. VOC mendukung Sultan Haji dan akhirnya Sultan Haji menandatangani perjanjian yang merugikan Banten. Dari situ Banten mulai kehilangan kedaulatannya, perdagangan mulai sepi dan kekuatan politiknya melemah. Dampak dari keruntuhan Kesultanan Banten ini cukup besar ya teman-teman. Itu di bidang politik, Raja Banten tidak lagi berkuasa penuh, banyak aturan yang mengikuti VOC. Kemudian di bidang ekonomi, perdagangan dikuasai VOC dan rakyat menjadi kesulitan. Di bidang sosial terjadi banyak konflik dan perlawanan, itu seperti perlawanan Kiai Tapa. Dan di bidang budaya, tradisi Islam dan adat Banten tetap bertahan dan menyebar hingga sekarang. Jadi meskipun kerajaannya runtuh, pengaruh Banten tetap hidup ya. Banten meninggalkan banyak peninggalan penting yang bisa kita lihat sampai hari ini, itu seperti Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, dan Meriam Kiaf. Oke, selanjutnya kita bahas secara singkat ya. Yang pertama yaitu peninggalan Keraton Surosowan. Keraton Surosowan adalah istana tempat para Sultan Banten dulu memerintah. Sekarang tinggal reruntuhannya saja, tapi dulu keraton ini merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan tempat tinggal keluarga kerajaan. Di sini juga ada terdapat benteng dan kolam besar sebagai bagian dari pertahanan kerajaan. Yang kedua yaitu Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan istana yang dibangun khusus
khusus untuk Ibunda Sultan yaitu Ratu Aisyah. Bangunannya yang megah dan dikelilingi tembok tinggi. Walaupun sekarang hanya tersisa puing-puing saja, keraton ini menunjukkan peran penting perempuan bangsawan dalam pemerintahan Banten. Yang ketiga yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Masjid ini terkenal karena menaranya yang bentuknya seperti mercusuar dan atapnya bertingkat 5. Masjid ini dulu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan tempat belajar para ulama di Banten. Yang keempat yaitu Maryam Ki-Amuk. Maryam Ki-Amuk adalah senjata besar yang digunakan Kesultanan Banten untuk menjaga pelabuhan dari serangan musuh. Maryam ini menunjukkan bahwa Banten punya kekuatan militer yang kuat, terutama dalam menjaga jalur perdagangan laut. Bangunan-bangunan ini menunjukkan kejayaan Banten di masa lalu, bahkan banyak wisatawan datang untuk mempelajarinya langsung loh. Nah, dari penjelasan saya tadi dapatlah kita simpulkan bahwa Banten ini merupakan kerajaan yang berkembang dari pelabuhan kecil menjadi kerajaan Islam besar karena letaknya yang strategis dan perdagangannya yang maju. Kerajaan ini mencapai kejayaannya melalui perdagangan lada, hubungan internasional, dan dakwah Islam. Banten runtuh karena konflik internal dan campur tangan VOC, namun nilai sejarah, budaya, dan peninggalannya tetap bertahan hingga sekarang. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah belajar bersama aku hari ini. Semoga penjelasan ini membantu dan bermanfaat ya bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.